Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para ikhwan wa akhwat sekalian, kami ikuti kajian kitab Ushulun fit Tafsir. Pertama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita yang sebenarnya sudah kita ucapkan dalam bahasa Arab tadi. Beserta salat, beserta salam juga kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kitab yang kita kaji pada pertemuan kali ini adalah Ushulun fit Tafsir. Usul jamak dari kata aslun, artinya dasar, fit tafsir dalam penafsiran, yang dimaksud adalah Al-Quran. Ini karya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jadi nama beliau Muhammad, ayahnya namanya Saleh, keluarganya namanya keluarga Utsaimin. Ya, nanti kita akan rinci lebih lanjut. Ya, beliau adalah pengajar atau dosen di Fakultas Syariah di Al-Qasim. Dan di pertemuan kali ini kita hanya akan fokus dulu pada apa isi kitab ini secara garis besar, lalu kita mengenal sedikit tentang biografi dari sang pengarang. Jelas ya? Kita mulai dari muqaddimah. Beliau memulai dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu adalah lafaz alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh yang ada di sini nih ya. Semua lafaz ini namanya khutbatul hajah. Dan ini adalah sunnah Rasul SAW dalam memulai sebuah khutbah. Yang mana di sini beliau juga memulainya dengan sunnah Rasul berikut ini. Untuk kitab ini sendiri, Ushulun fit Tafsir, termasuk jenis kitab Syekh Ibn Utsaimin yang sifatnya adalah tulisan beliau. Jadi beliau, Syekh Al-Utsaimin ini, punya dua jenis kitab. Beliau ada kitabnya yang benar-benar tulisan asli beliau, tulisan tangan, yang kemudian diubah jadi buku. Tapi yang paling banyak adalah bukan tulisan, melainkan dari ceramah audio beliau. Jadi beliau menjelaskan sebuah kitab, terus kitab suara tadi, file suara tadi, penjelasan beliau dalam berupa suara tadi, diubah, ditranskrip menjadi buku. Seperti yang mungkin sudah menggunakan syarahnya. Jadi Ushul fit Tafsir ini ada syarahnya. Syarah dari kitab Ushul fit Tafsir ini adalah aslinya ceramah beliau, audio. Dan kalau orang yang sudah sering baca kitab-kitab Syekh Ibnu Utsaimin pasti tahu beliau punya gaya yang berbeda dalam tulisan beliau dan ceramah audio beliau. Ceramah audio beliau lebih enak. Maksudnya lebih enak, lebih mengalir seperti orang ngomong biasa. Dan itu benar-benar antum bisa merasakan kok gampang ya bahasa Arabnya Syekh Ibnu Utsaimin, mudah dipahami. Ini nggak akan bisa dirasakan kecuali bagi orang yang langsung coba cari kitabnya. Nggak usah beli, datang ke perpustakaan mana aja, asal ada kitab beliau yang versi bahasa Arab, baca. Tapi ingat, yang tulisan tangan ini biasanya adalah kecil-kecil bukunya. Kecil-kecil. Seperti yang kitab sekarang kita baca, ini adalah versi ini, tulisan tangan. Yang ini ya. Bukan yang ceramah audio. Kalau ceramah audio beliau biasanya jadi kitab yang tebal-tebal. Dan kitab beliau ini terkenal dengan kemudahan bahasa. Alias cocok banget buat orang Indonesia atau orang yang baru belajar menuntut ilmu, sangat mudah dipahami, tetapi faedahnya besar. Walaupun dia seakan-akan levelnya orang yang masih baru belajar, tapi faedah di baliknya besar. Ini yang saya omongin ini, nggak akan Anda ketahui kecuali Anda langsung baca sendiri kitab beliau. Terutama yang ini, yang ceramah. Kitab yang dia aslinya adalah ceramah, seperti yang saya bilang tadi, aslinya kitab beliau adalah tebal, atau istilahnya kitab-kitab yang ceramah ini biasanya tebal-tebal. Ada yang tidak tebal, memang ada. Nah, kalau ditanya yang mana yang lebih mengalir bahasanya, jujur saja ya, saya malah lebih suka yang versi ceramah audio, terus ditranskrip jadi tulisan. Itu punya beliau lebih kena. Menurut kami begitu. Itu menunjukkan kehebatan beliau ya. Karena suaranya aja, beliau menjelaskan, jadi buku enak banget dipahami. Oke, saya kalau menjelaskan begini, mungkin banyak yang kurang istilahnya tahu, karena memang kitab-kitab beliau di Indonesia bukan yang versi
istilahnya yang versi terjemahan kurang ya. Harus butuh kepada antum buka sendiri kitab versi Arabnya. Dan Anda kalau ke negeri-negeri Timur Tengah manapun ada pameran kitab. Ada pameran kitab kayak book fair di Indonesia gitu ya, Islamic book fair gitu ya. Jualan kitab-kitab, pasti hampir semua stand jualan kitab beliau, saking lakunya. Saking lakunya. Ini jujur, karena saya dulu pernah di pameran buku internasional di Yaman, yang datang dari mana-mana, dari Mesir, dari negara Teluk, dari macam-macam datang ke situ, jualan. Hampir semua stand buku, jualan kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, walaupun tidak kenal beliau. Kenapa ya? Dari segi keuntungan material duniawi, laku. Paling laku kitabnya kalau dijual. Nah, kenapa begitu? Seperti yang saya bilang, bahasa yang beliau punya mudah dipahami buat penuntut ilmu. Ini akan kita temukan tentunya insya Allah dalam pertemuan kali ini. Hanya saja seperti saya bilang, ini adalah versi tulisan tangan, bukan versi audio. Kalau yang versi audio punya beliau lebih gampang lagi. Walaupun tebal-tebal tapi dia lebih gampang difahami. Dan lebih banyak faedah ilmunya. Makanya saya dalam menjelaskan usul fit tafsir ini, saya merujuk kepada syarahnya langsung yang dibuat oleh beliau sendiri, yang mana dia itu adalah aslinya penjelasan beliau berupa file suara, audio suara, Syekh Ibnu Utsaimin yang menjelaskan sendiri, itu yang saya rujuk di sini. Jadi yang menjelaskan kitab beliau sendiri adalah beliau sendiri. Saya di sini hanya merujuk kepada kitab tersebut. Setelah beliau memulai dengan khutbatul hajah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Ini sudah dimengerti semuanya dari segi arti, rata-rata sudah pada tahu karena sering dibaca oleh khatib. Yang mana intinya adalah memuji Allah dan menyatakan bahwa hidayah itu di tangan Allah, lalu bersyahadat, kemudian menutup dengan selawat. Ini adalah khutbatul hajah yang diajarkan Nabi SAW dan beliau praktekkan selalu menggunakan khutbatul hajah ini. Maka sangat dianjurkan sekali menggunakan khutbatul hajah ini, terutama dalam khutbah-khutbah resmi seperti khutbah pernikahan, terutama karena ini dinukil riwayatnya dalam khutbah pernikahan, dan juga dalam khutbah Jumat atau khutbah-khutbah resmi lainnya, sangat dianjurkan menggunakan khutbatul hajah ini. Kemudian beliau menjelaskan sedikit tentang ilmu tafsir ini ya. Saya tidak membaca terlalu istilahnya panjang, karena kita seperti yang saya bilang tadi, di sini masih baru pembukaan. Kita hanya mengenalkan kitab ini kitab apa. Dan juga mengenalkan siapa pengarangnya. Fa inna minal muhim fi kulli fannin ay yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu 'aunan lahu 'ala fahmihi wa takhrijihi 'ala tilkal usul. Termasuk perkara yang penting di setiap bidang studi. Ini saya kalau nanti saya akan harokati kebanyakannya, tapi di sini karena kita masih pembukaan ya, tidak terlalu banyak karena ini bukan materi yang harus kita detailkan, kecuali beberapa nanti. Setiap bidang studi itu sehendaknya seorang lelaki, seorang manusia maksudnya, belajar dari dasar, min usulihi. Mulainya dari perkara-perkara yang dasar. Yang mana ini akan membantu dia dalam memahami sesuatu, maksudnya memahami fan di sini, dhamir hak kembali ke fan, maksudnya bidang studi, wa takhrijihi ala tilkal usul, dan membantu dia dalam mengeluarkan, kalau diartikan secara bahasa Indonesia, maksudnya mengeluarkan di sini menyimpulkan sesuatu dibangun dari fondasi dasar ini tadi. Karena perkara realita masyarakat lebih banyak dibandingkan pelajaran yang kita pelajari. Maka yang dipelajari lebih kuatnya adalah dasarnya. Karena ketika nanti kita menemukan sebuah permasalahan yang tidak ada di buku, kita bisa tahu bagaimana cara menyimpulkannya. Ini yang disebut dengan takhrij alal usul. Ini namanya dalam istilah para ulama disebut dengan at-takhrij alal usul atau takhrijul masail atau takhrijul istinbatat alal usul. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin wa da'aima rasikhatin. Supaya ilmunya tadi dibangun di atas dasar yang kuat
Dan da'aim itu support, dukungan. Maksudnya ya sokongan yang kuat. Rasikha itu mendalam. Karena kalau tiang tadi ditancap dalam-dalam, maka semakin kuat bangunannya. Dan yang sering dikenal dalam ucapan para ulama tentang masalah ini, waqad qila, dan telah dikatakan, beliau menukil itu, man hurrimal usul, hurrimal wusul. Barang siapa yang terharamkan dari perkara pokok, dia akan terharamkan dari mencapai tujuan. Ini penting karena sering dinukil oleh para ulama. Saya harokatin makanya di sini ya. Man hurrimal usulu, hurrimal wusul. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi barang siapa yang terharamkan dari perkara fondasi atau dasar, dia akan terharamkan dari mencapai sesuatu. Jadi kalau dasarnya dia nggak punya, tujuan nggak bakal sampai. Ini saya ingin tekankan sekali, sangat-sangat saya tekankan, dan berkali-kali dalam, kalau yang ikut majelis-majelis saya selalu saya tekankan. Belajar, ngaji, pengajian ya, cari yang benar-benar pelajari dari dasarnya. Kokoh, fondasi dasarnya itu dipelajari. Karena kenapa? Beliau menyinggung ini di dalam syarahnya, dalam penjelasan kitab ini, jadi bukan dari saya sendiri. Beliau menyinggung tentang masalah sebagian orang, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, sibuk dengan mengumpulkan informasi. Jadi, oh saya pernah baca di kitab A, kitab B, kitab C, kitab D. Bagus itu, bagus. Mengumpulkan informasi atau yang dia sebut dengan ilmu itu tadi. Dia kumpulkan, oh saya pernah tahu ini masalahnya seperti ini. Oh saya pernah tahu ini. Ini yang membedakan para ulama dengan orang yang sekedar tahu. Para ulama mempelajari ilmu tadi, fondasinya dikokohkan. Maksudnya gimana? Ketika dia belajar fondasi itu di semua bidang studi syariat ada. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab syarahnya, tidak di sini ya, tidak saya tampilkan di sini kitab syarahnya karena terlalu tebal. Terlalu tebal nanti malah bingung, jadi saya cuma tampilkan matannya saja. Beliau menjelaskan, bidang studi itu ada, misalnya fikih, ada hadis ya, ada tafsir yang kita pelajari sekarang dan lain-lain. Masing-masing bidang studi ini punya fondasi. Hadis ada namanya usulul hadis. Fikih ada namanya usulul fikih. Terus yang lain seterusnya. Semua bidang studi agama syariat ini punya fondasi. Ini yang sedikit saya singgungkan biasanya. Ada dua orang. Ya. Satunya ini sering ikut kajian Ustadz Fulan gitu ya. Tapi kajiannya keliling-keliling gitu. Ngaji di sana, ngaji di sini, ngaji di sana. Ya bagus. Saya tidak bilang tidak bagus. Saya bilang bagus. Kajiannya umum. Kadang temanya tentang pernikahan. Kadang temanya tentang sabar. Kadang temanya tentang ikhlas. Kadang temanya tentang A, B, C, D. Berubah-ubah temanya ya. Kalau ada kitab yang dikaji, paling kitabnya Sahih Bukhari gitu ya. Paling kitabnya Arba'in Nawawi. Paling kitabnya Riyadhus Shalihin. Paling kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Misalnya gitu. Rata-rata kajian di Indonesia yang versi orang pertama ini. Lalu ada temannya, orang kedua. Sama-sama belajar sama dia juga, dimulai dari start yang sama, misalnya di tahun 2022 gini. Sama-sama mulai ngaji agama dari 2022 misalnya. Yang satunya sukanya ikut, soalnya Ustadz A enak jelaskannya, tersentuh hati saya. Bagus itu. Kita dukung sekali. Tapi tunggu, lihat dulu ya. Yang satunya lagi, mungkin dia belajar sama Ustadz, Ustadznya agak kurang enak, nggak ngantuk gitu, kadang gitu ya. Bikin orang lemes gitu, nggak semangat. Tapi si kajian-kajian dia yang ikuti dengan ustadz-ustadz yang tadi yang kelihatannya tidak terkenal ini, kajiannya dia adalah dari dasar. Melajari tafsir dari dasar, gimana kaedah-kaedah menafsirkan Quran. Ketika belajar fikih, yang dipelajari apa kaedah-kaedah menyimpulkan hukum fikih. Yang ustadz yang satunya tadi, kajiannya umum, biar diterima masyarakat luas. Yaitu apa? Tentang wudhu, tentang sholat gitu ya, langsung. Tapi yang satunya ini, belajarnya si dasar-dasarnya ini. Kaedah-kaedah yang dipelajari.
bahasa Arabnya dikuatkan, kaidah nahwu, kaidah shorof. Ya, kalau milih yang nggak ngantuk ya, nggak ngantuk yang kajian umum ya. Oh, ceramahnya tentang kematian, bagus. Kita nggak bilang nggak bagus, bagus semua. Dua-duanya adalah bagus. Tetapi seiring berjalan waktu, yang satunya suka belajar pelajaran-pelajaran dasar. Kitab itu nganti hatam dipelajari. Sampai hatam dia pelajari. Yang usul fikih, yang fikih, dasar-dasarnya itu dikokohkan. Dia melajari sesuatu, bagaimana cara memahami dalil ini. Kok bisa kita menyimpulkan hukum ini adalah wajib dari ayat ini? Itu yang dia pelajari. Dasar hadis itu gimana kita menentukan kenapa ini kok disebut dengan riwayat yang seperti ini. Misalnya, ini contoh aja. Termasuk kitab yang sedang kita pelajari ini, Usulun fit Tafsir, kaedah menafsirkan Quran dan fondasi-fondasi dasarnya. Dari dasarnya ya. Dua orang ini sama-sama ikut kajian 5 tahun. Satunya saya bilang pakai kajian tematik terus. Diajak sama temannya, ayo ngaji bahasa Arab. Nggak mau. Enak langsung itu aja. Apa? Tapi kalau ditanya dia ngerti. Hukumnya ini apa? Ngerti. Lawang ikut kajian terus 5 tahun ya. Sama-sama bagus saya bilang. Tapi yang satunya ikut kajian kitab, nanti hatam dan mulai dari dasar. Bahasa Arabnya juga dikejar sama dia. Biar dia bisa ngerti ucapan bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan perkataan ulama. Setelah 5 tahun, hasilnya berbeda. Orang yang pelajari dari dasar ini, dia bisa menyimpulkan hukum kemudian ya. Tapi saya bukan bilang berarti langsung jadi ulama, itu bukan. Tapi dia jauh lebih mengerti sebuah permasalahan dibandingkan yang cuma sekedar tahu informasi. Ini yang kemudian para ulama sebut dengan yang satunya namanya mengumpulkan maklumat. Maklumat itu mengumpulkan masail. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang satunya ini jam'ul masail. Ada masalah apa fatwanya begini, dia tahu. Masalah apa fatwanya gini, dia tahu. Ini namanya jam'ul masail, ngumpulno. Yang satunya bukan belajar ngumpulkan masalah. Bukan belajar ngumpulkan fatwa. Dia belajar bagaimana cara menyimpulkan fatwa. Yang dia pelajari makanya bahasa Arab, nahwu shorof. Yang dia pelajari usul fikih. Yang dia pelajari balaghah. Yang dia pelajari usulul hadis. Yang dia pelajari cara menafsir usulul tafsir yang kita buka sekarang. Dasar-dasar ilmunya, masing-masing ilmu dia pelajari dari basic. Yang ini dia kemudian jadi ngerti ketika sebuah permasalahan. Kok ada ulama A bilang begini, ulama B bilang begini, kok beda? Dia ngerti, oh fondasinya si A karena ini, si fondasinya si B karena ini. Dia kemudian bisa menentukan yang mana yang bisa saya praktekkan lebih cocok buat saya. Dan dalam menerapkan ke masyarakat, dia juga bisa hikmah, bijaksana. Beda banget. Ini yang disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Usul fit Tafsir di halaman 29 sampai 30. Atau halaman 29 lebih tepatnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hendaknya seseorang belajar yang mana? Yang usul ini kalau mau menguasai. Saya tidak bilang, oh dibubarkan kajian tematik. Enggak, kajian tematik juga penting. Tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak membuat sering-sering yang sifatnya kajian tematik karena membuat orang bosan. Tetapi kalau ilmu memang dipelajari sehari-hari, Ibnu Mas'ud punya banyak murid. Belajar tafsir kepada beliau. Hampir setiap hari atau setiap hari datang ke beliau penuntut ilmu. Tapi kalau majelis nasihat, majelis yang sifatnya untuk menyentuh hati, tidak dibuat sering-sering. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mengatakan, itu akan membuat manusia bosan. Baik, kita lanjutkan ya. Min ajalli fununil ulum bal huwa ajalluha wa asyrafuha ilmu tafsir. Kata beliau, di antara bidang studi yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Ini dijelaskan di dalam syarahnya yang tidak disebutkan di sini. Ilmu tafsir disebut sebagai ilmu yang mulia karena bersandar kepada sesuatu yang mulia, yaitu kalamullah. Waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan kama wada'u li ilmi al-hadits usulan wa li ilmi al-fiqh usulan. Para ulama meletakkan fondasi dasar
untuk ilmu tafsir, sebagaimana mereka meletakkan fondasi untuk ilmu hadis, sebagaimana mereka meletakkan fondasi untuk ilmu fikih. Fondasi untuk ilmu hadis namanya biasanya ilmu mustalah atau mustalahul hadis. Bagi yang tidak tahu, mungkin saya tuliskan sedikit di sini. Mustalah biasanya. Kalau ilmu fikih, fondasinya adalah usul fikih. Nah, materi-materi ini termasuk ilmu tafsir. Ini fondasi dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu-ilmu dasar fondasi ini biasanya nggak dikaji di tempat umum, tetapi dikaji secara khusus di majelis-majelis pondok pesantren atau perkuliahan. Nah, kenapa saya bawakan ke sini? Ya karena ini lembaga kursus bahasa Arab. Saya ingin ilmu bahasa Arab yang dipunya bisa membantu kita setidaknya memahami bagaimana penafsiran Al-Quran. Kita tidak bilang bahwa yang ikut belajar di sini ilmu usul fit tafsir ini kemudian lulus jadi ahli tafsir. Bukan itu tujuannya. Karena itu juga masih jauh. Persyaratan seorang menjadi ahli tafsir itu banyak. Tapi yang diinginkan adalah dia tahu, oh cara nafsirkan Quran yang benar tuh kayak gini. Tata cara para sahabat menafsirkan Quran itu kayak begini. Rasulullah menafsirkan Al-Quran itu seperti ini. Ini tujuan kita. Sehingga tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab di zaman sekarang juga banyak orang-orang yang menafsirkan Al-Quran modal akalnya sendiri. Alias, dia menafsirkan sebuah ayat, tetapi tidak ada satupun ulama selama 1400 tahun berpendapat dengan pendapat tafsir dia. Dia baru yang pertama kali memunculkan penafsiran ini. Maka ini adalah rentan sekali jatuh pada kesalahan. Karena secara tidak langsung dia menuduh 1400 tahun ulama salah menafsirkan ayat. Dan dia mendatangkan tafsir yang baru. Rentan ya. Jadi, kalau orang pakai daya pikir anak zaman sekarang, pingin inovasi. Pingin jadi terkenal. Pingin punya follower banyak. Adapun kalau orang ngerti belajar ilmu, tujuan dia bukan popularitas. Justru para ulama menghindari yang namanya popularitas. Sangat jauh menghindari. Syekh Ibnu Utsaimin salah satunya nanti kalau mungkin kita temukan di biografinya nanti ya. Beliau pernah dipuji sampai sedemikian rupa di depan seminar. Jadi di seminar kan beliau jadi pemateri. MC, biasa MC itu yang pembawa acaranya itu kan muji-muji ya. Beliau adalah seorang yang begini. Dipuji di depan mata beliau. Beliau langsung teriak, marah. Disuruh berhenti. Abadan, kata beliau ya. Saya tidak mau dipuji seperti ini. Dilarang sama beliau. Bahkan suatu saat pernah juga Syekh Ibnu Utsaimin ini, pengarang kitab ini, mendapati namanya ditulis lebih besar dari namanya seorang syekh yang lain di dalam satu kitab yang sama. Tidak mau, kecilkan nama saya. Diminta dikecilkan. Panjang sekali kalau cerita tentang beliau, bagaimana beliau tidak mau yang namanya popularitas. Menghindari popularitas. Beda dengan zaman sekarang, medsos menggiring kita ke biar terkenal. Oh, saya kalau punya sesuatu saya pengen viral gitu ya. Pengen videonya saya diviralkan. Ini karena kehati-hatian para ulama dalam menjaga hati. Bukan berarti jadi populer itu salah. Enggak, tidak salah. Tetapi menjaga hati harus didahulukan. Buktinya Syekh Ibnu Utsaimin sekarang, kitab-kitabnya tersebar dan populer. Yang antum pelajari sekarang dari ustadz-ustadz, ya dibahasakan ulang dari buku-buku beliau. Otomatis populer sekali. Tapi beliau tidak menginginkan itu. Ini yang membedakan dengan anak zaman sekarang. Tujuannya viral di TikTok, Instagram. Untuk viral dia melakukan hal yang nyeleneh. Ini yang membedakan ya. Kita lanjutkan sedikit. Asal usul kitab ini dari mana? Beliau jelaskan di paragraf ketiga. وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَا تَيَسَّرَ لِطُلَّابِ الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ فِي جَامِعَةِ الْإِمَامِ محمد bin Saud al-Islamiyah. Saya telah menulis kitab ini alias usul fit tafsir yang sekarang kita pelajari aslinya buat para penuntut ilmu yang ada, khususnya ini maksudnya anak MTS. MTS itu kalau di negeri Arab bukan SMA. Bukan SMP. MTS itu adalah SMA di sana ya.
Ma'ahid ilmiah ini adalah institut pendidikan, cabang-cabang punyanya Jami'atul Imam, Universitas Al-Imam, universitas punya resmi kerajaan Arab Saudi. Universitas saya juga, saya lulus dari situ. Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Jadi ini aslinya buku pelajaran buat mereka. Beliau diminta untuk nulis, untuk dipelajari di sekolah. Lihat, tujuan awal penulisan. Orang, oh saya mau nulis biar saya terkenal, terus saya nyari uang dari buku ini, terus saya gini-gini. Tujuan seorang alim itu beda. Beliau diminta untuk nulis, terus beliau nulis. Saking tawadhu dan menjaga niat dia agar tidak salah. Maka saya di sini juga mengingatkan niat kita semua, saya pribadi juga, Anda juga selalu memperbaiki niat setiap hari. Saya nuntut ilmu buat apa? Oke, ujuk-ujuk misalnya saya terkenal di TikTok, punya follower 1 juta. Oke, dapat endorsan tiap hari, kaya wis. Punya mobil searat-arat, punya rumah gede-gede. Terus apa yang mau dikejar dari itu? Untung-untung kalau tidak terfitnah dengan dunia. Tapi kalau tidak terfitnah dunia, bagus. Disedekahkan untuk semuanya di jalan Allah. Luar biasa. Kita lanjut ya. Ini aslinya begitu ya, asal usulnya. Fatalaba minni ba'dan an ufridaha fi risalah liyakuna dhalika aysara wa ajma'a fa ajabtuhu ila dhalik wa as'alullah ta'ala an yanfa'a biha wa yatalakhasu dhalika fi ma ya'ti. Ringkasan isi kitab ini apa saja? Nah, ini yang paling penting dari pertemuan kita kali ini. Pertama, beliau akan membahas Al-Qur'anul Karim. Istilahnya profil Al-Quran itu seperti apa. Pertama beliau bahas daripada mata nazal Al-Qur'anu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man nazala bihi 'alaihi minal malaikah. Kapan turun? Nah, ini dijelaskan secara ilmiah nanti ya, secara ringkas tapi cocok untuk pemula dan sifatnya mendasar. Lalu apa ayat yang pertama kali turun? Lalu poin ketiga, nuzulul Qur'an ala nau'aini sababiyyun wabtida'i. Turunnya Qur'an ada 2 jenis. Ada yang punya sebab, ada yang tidak punya sebab. Nanti kita bahas. Jadi tidak semua ayat Al-Qur'an turun punya sebab. Yang keempat, Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan wa tartibul Qur'an. Yang poin ketiga tadi juga membahas sebab atau biasa disebut dengan sababun nuzul. Alasan kenapa ayat tersebut turun di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah pembahasan ayat tadi Makki atau Madani. Nanti akan dibahas apa itu Makki dan apa itu Madani. Dan apa hikmahnya? Kenapa kok Allah turunkan Al-Quran ini kok nggak sekaligus langsung seperti yang turun pada Nabi Musa? Taurat itu diturunkan langsung. Tapi kok ini diturunkan terpisah-pisah selama 22 tahunan. Kok nggak turun sekaligus langsung Nabi Muhammad menerima kitab dari Jibril langsung dipelajari gitu aja. Kenapa nggak kayak gitu? Nanti dibahas. Yang kelima, jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakar wa Uthman. Bagaimana kisah asal mula Quran ini ditulis? Karena di zaman Rasul tidak dikumpulkan menjadi satu seperti halnya yang sekarang kita temukan. Nah, gimana kisah penulisan Al-Quran dari awal? Terutama di zaman Abu Bakar dan Uthman. Dan ini nanti akan berkaitan erat dengan tuduhan-tuduhan orang-orang liberal, orang-orang yang ingin menjatuhkan agama Islam. Mereka menyerang dari situ. Mereka bilang Al-Quran ini sudah nggak original. Udah ada KW-KW-nya. KW-nya dibuat oleh Uthman. Wal'iyadzubillah. Ucapan seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena dia meragukan Al-Quran itu adalah murni dari Allah. Nah, kita lanjut ya. Tafsir. Setelah membahas profil Al-Quran, yang dibahas adalah apa itu tafsir. Dari segi definisinya dibahas makna tafsir lughatan, wastilahan, wa bayanu hukmihi wal gharad minhu. Hukumnya apa penafsiran Quran, tujuannya apa. Kapan disebut dengan tafsir, itu kapan? Dia jelaskan. Kedua, apa kewajiban dalam penafsiran Quran? Karena tidak semua yang saya ini menafsirkan Quran. Nah, tapi dilihat dulu apa yang menjadi kategori wajib seseorang, cara menafsirkannya bagaimana. Atau lebih tepatnya berarti metode penafsiran yang seharusnya.
seperti apa. Itu di poin kedua. Maaf, internetnya keputus itu kayaknya ya. Enggak apa namanya? Presentasinya enggak. Nah, itu udah. Ketiga, sumber penafsiran atau bisa disebut juga referensinya apa. Ketika kita menafsirkan Al-Qur'an, apa referensinya nanti dibahas. Di antaranya kalamullah, menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan Al-Qur'an sendiri, berarti tafsir Qur'an dengan Qur'an. Di antara contohnya zaman sekarang adalah tafsirnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Itu ya, Adwa'ul Bayan. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Tapi kalau dicari terjemahannya, tidak ketemu. Kalaupun ketemu, nggak bakal bisa dipahami dengan mudah. Karena itu banyak istilah-istilah yang memang dibutuhkan orang yang sudah belajar bahasa Arab. Yang kedua, sunnah Rasul. Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan hadis. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat, terutama yang memiliki keilmuan khusus dalam penafsiran. Istilahnya spesialis di bidang tafsir. Nanti kita kenal siapa saja di antaranya. Lalu juga kibarut tabi'in, para pembesar tabi'in. Tabi'in ini bagi yang tidak tahu artinya adalah murid-murid para sahabat. Yang mengambil ilmu tafsir dari mereka. Nanti ada Ibnu Abbas punya murid siapa saja, Ibnu Mas'ud punya murid siapa saja. Nanti kita tahu akhirnya arahnya kemana dalam penafsiran. Kenapa kok butuh kepada? Ini semua nanti kita jelaskan juga. Kenapa kok referensi tafsir ini adalah hal-hal berikut ini tadi. Dan yang terakhir adalah ma taqtadihil kalimatu minal ma'ani syar'iyyatu awil lughawi minal ma'ani syar'iyyati awil lughawiyyati hasbas siyaq. Maksudnya adalah makna secara bahasa. Alias bahasa Arab ataupun istilah syariat. Tergantung kepada siyak. Siyak itu keseluruhan arah dari sebuah pembicaraan. Siyak itu biasa diartikan konteks, walaupun kurang tepat diartikan dengan konteks. Siyak itu adalah keseluruhan arah dari sebuah pembicaraan. Dia arahnya mau kemana? Pembicaraan ini tadi. Nanti sebenarnya kalau lebih mempelajari, terutama ilmu balaghah, nanti ngerti bahwa siyak itu ya kadang diartikan konteks, tapi sebenarnya berbeda. Nanti juga dijelaskan beliau bagaimana kalau ada perbedaan lafadz makna secara bahasa Arab dan secara syariat kok berbeda menafsirkannya. Maka gimana cara menentukan yang mana yang diambil? Ini beliau memilih mengambil makna syar'i, tinggalkan makna bahasa dengan menggunakan dalil. Rinciannya nanti. Jadi ini adalah sumber-sumber referensi dalam penafsiran yang dipakai. Sumber ya, ingat sumber. Loh Ustadz kok nggak ada akal? Akal bukan sumber. Akal adalah sarana. Jadi akal adalah alat. Jangan dijadikan sumber. Karena kalau dijadikan sumber, manusia jumlahnya miliaran. Kalau dijadikan sumber satu akal, masih banyak akal yang lain. Terus kita milih yang mana? Apa kita milih miliaran bentuk tafsir? Karena ada miliaran otak. Kan begitu ya? Adapun ketika akal dijadikan sarana dan sumbernya hanya 5 ini, maka ketemunya lebih banyak pada kebenaran daripada perselisihan. Terus kita lanjut. Yang akan dibahas di kitab ini juga macam-macam anwa'ul ikhtilaf al-warid fit tafsiril ma'thur. Nanti kita kenal apa itu tafsir ma'thur, tentu apa itu yang dimaksud dengan tafsir ma'thur menyusul ya. Yang akan dibahas adalah perselisihan yang terjadi dalam penafsiran. Nah, nanti gimana? Disinggung sedikit nanti ya. Terus, tarjamatul Quran. Gimana dengan menerjemahkan Al-Quran? Definisinya, jenis-jenisnya, dan hukum dari masing-masing jenis tadi. Ini penting nanti ya. Berkaitan dengan terjemahan Quran ini juga panjang. Lalu kemudian dilanjut dengan biografi para ahli tafsir. Dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in, tapi hanya diberi contoh 5 orang saja. Karena ini aslinya buku pelajaran untuk anak SMA. Anak SMA ya. Hanya 5 saja ya. 3 dari sahabat, 2 dari tabi'in. Kemudian, penjelasan lagi yang nanti kita temukan baru setelah ini tadi adalah metode tafsir ya.
sumber-sumbernya, siapa ahli tafsirnya, baru kemudian masuk kepada isi dari Al-Quran yang akan dibahas secara global. Jadi tadi pertama profil Al-Quran yang akan dibahas di kitab ini, kedua adalah tafsir ini sendiri, sumber referensinya, metodenya gimana, yang wajib apa yang dilakukan, dan seterusnya. Perselisihan nanti gimana, penerjemahan itu gimana, cara menerjemahkan ayat. Nanti dibahas. Soalnya nih, loh Ustaz kan sudah ada Quran terjemah. Iya, tapi beda. Orang yang ngerti bahasa Arab dengan yang nggak ngerti bahasa Arab, menerjemahkannya berbeda. Pentadabburan, merenungi makna Qurannya berbeda. Nggak sama. Karena dalam Al-Quran disebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Nggak sama. Kita disuruh jawab sendiri dalam hati ya. Walaupun dia tidak butuh jawaban. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jangankan itu. Guru-guru kita saja. Itu berbeda-beda ilmunya, tingkatannya. Anak dalam satu kelas itu tingkatan pemahamannya berbeda-beda. Ada yang pinter banget, ada yang nggak terlalu, ada yang gimana ya. Kalau itu saja berbeda, apalagi orang menerjemahkan Al-Quran. Semakin dalam ilmunya, maka dia akan menyentuh kepada makna hakiki dari ayat Quran tadi. Di antara isi Quran yang dibahas nanti berkaitan dengan ayat-ayat yang disebut dengan muhkam dan mutasyabih. Nah, apa itu? Nanti menyusul ya. Mungkin ada yang sudah tahu. Ya, walaupun sudah tahu, mari kita pelajari fondasi dasar tentang apa itu muhkam dan apa itu mutasyabih dan bagaimana sikap kita menghadapi ayat-ayat mutasyabih. Termasuk nanti disinggung tentang pembagian mutasyabih jadi hakiki dan nisbi. Terus hikmah dari kenapa ayat Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Terus kemudian yang dibahas selanjutnya adalah muhimut ta'arud atau muhamut ta'arud. Muhamut ta'arud adalah praduga kontradiksi. Praduga ini tapi sifatnya lemah. Karena wahm di dalam bahasa Arab, dari kata muham ini, dari auhama yuhimu, aslinya wahmun. Wahm itu adalah praduga tapi sangat lemah. Itu ya. Berbeda dengan dhon, kalau yang sudah belajar bahasa Arab, dhon itu adalah praduga, prasangka biasa. Karena sering dengar istilah su'udzon, husnudzon. Nah, itu beda ya. Kalau wahm ini lemah sekali prasangkanya. Karena orang ada menyangka, loh ayat yang satu ini dengan ayat yang lain kok tabrakan. Nggak cocok. Kok kontradiksi? Biasanya yang sering menyuarakan ini adalah orang-orang yang anti-Islam. Mau menjatuhkan Islam. Atau dia itu terkena keraguan di dalam hatinya. Dia baca, loh kok moro-moro dalam hati saya ini kok ada ragu kepada ayat ini. Misalnya, kok kayaknya tabrakan dengan ayat satunya. Nanti kita akan bahas bagaimana menangani masalah praduga lemah yang muncul dalam hati kita seakan-akan ada tabrakan. Padahal tidak mungkin terjadi tabrakan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jangankan ayat satu dengan ayat yang lain. Ayat Quran dengan akal tidak mungkin bertabrakan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada ayat tabrakan, kelihatan tabrakan dengan akal, maka atau dalil, wahyu, tabrakan dengan akal, maka salah satunya pasti sakit. Kalau enggak wahyunya, riwayatnya sakit, ya otak yang memahaminya yang otaknya sakit. Kata siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berarti tidak mungkin ada tabrakan antara wahyu dengan akal. Beliau sampai nulis kitab yang sangat tebal, judulnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak perselisihan antara akal dengan wahyu. Tidak mungkin berselisih. Pasti wahyu cocok dengan akal dan akal pasti cocok dengan wahyu. Itu adalah hukum asalnya. Beliau nulis tebal sekali ya, membantah beberapa tokoh filsafat di masa itu, bahkan termasuk mengkritisi Plato dan Aristoteles dari Yunani. Makanya kitab-kitab Ibnu Taimiyah, terutama kitab tadi yang saya singgung, sangat dirujuk di barat. Banyak sekali penelitian di barat yang menelusuri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menulis kitab ini, Usul Fit Tafsir, merujuk kepada Muqaddimah Fit Tafsir punyanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah yang hidup sekitar 700-an tahun yang lalu adalah landasan dasar kitab ini dikarang. Alias banyak merujuk ke situ tetapi dibahasakan ulang oleh beliau dengan bahasa yang mudah. Dan asal-usul
kajian ini pengennya bahas kitabnya Ibnu Taimiyah tadi, Muqaddimah dalam penafsiran Quran. Tapi karena terlalu berat, jadi kita mulai dengan yang versi ringan ini dulu. Semoga insya Allah di Ramadan yang akan datang kalau kita bertemu lagi, maka kita akan mengkaji Muqaddimah fit Tafsir punyanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Agar ngerti, kok kenapa orang ini bisa disebut sebagai Imamul A'immah, imamnya para imam, imamnya para ulama. Ibnu Taimiyah kok bisa melahirkan murid-murid yang hebat-hebat, Az-Zahabi, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan seterusnya. Banyak, Ibnu Mulaqqin, Ibnu Daqiq Al-Aid, Al-Mizzi. Itu para tokoh di zamannya semuanya belajar ke Ibnu Taimiyah. Tidak ada yang tidak, bahkan musuh-musuhnya pun belajar kepada beliau. Makanya ketika ada orang ingin menjatuhkan Ibnu Taimiyah, dia ingin menjatuhkan Islam. Karena berarti dia menjatuhkan Ibnu Katsir, dia menjatuhkan Ibnu Qayyim, dia menjatuhkan Az-Zahabi, dia ingin menjatuhkan Ibnu Mulaqqin, dia ingin menjatuhkan Ibnu Muflih, dia ingin menjatuhkan, saya sebut semua panjang ya Pak ya. Bahkan Ibnu Hajar yang sering kita baca di Indonesia, sering dengar ya, Ibnu Hajar juga murid dari murid-murid beliau. Jadi maksudnya murid dari murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah kitab yang kita rujuk nanti adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentu masih banyak yang tidak kenal sosok beliau. Dan yang kita maksudkan dari menyebut tokoh bukan memaksumkan orang tersebut. Atau nanti kita akan jelaskan sedikit tentang kisahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Bukan mau memaksumkan Syekh Ibnu Utsaimin, bukan. Tujuan kita adalah membawa apa yang beliau bawa. Itu saja. Tapi beliau bukan orang-orang yang maksum. Mereka juga manusia, punya kesalahan. Dan seorang muslim hendaknya adalah bersikap adil, tidak berlebih-lebihan, tidak menganggap semua yang dikatakan oleh Syekh tadi benar semua, tetapi juga tidak menolak, oh ini orangnya adalah setan gitu ya. Luar biasa, ucapan-ucapan seperti ini muncul di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, tetapi dilandasi di atas hawa nafsu, bukan lagi di atas referensi ilmiah. Maka seseorang kita sebagai seorang muslim yang adil bersikap bijak, tidak terlalu ekstrim, tapi juga tidak terlalu berlebihan dalam meremehkan. Seseorang harus bersikap bijak dan adil dalam menghadapi apa istilahnya, sosok-sosok yang kita sebutkan, tokoh-tokoh yang kita rujuk di dalam perkara-perkara syariat. Kita lanjut ya. Berikutnya isi daripada Quran ini sendiri. Isi daripada Quran ini sendiri nanti yang kita bahas juga Al-Qasam. Qasam itu adalah sumpah. Nanti kita bahas sumpah-sumpah yang disebut dalam Al-Quran dan faedahnya apa. Terus juga kisah-kisah yang disebut Al-Quran. Ini tapi bukan seperti yang kita sebut. Ini namanya usulun fit tafsir, kata beliau ya. Dan beliau menyebut dengan nakirah, usulun fit tafsir. Beliau nggak bilang usulut tafsir. Kalau bilang usulut tafsir berarti semua kaedah penafsiran. Tapi beliau bilangnya usulun fit tafsir. Orang yang sudah belajar bahasa Arab kira-kira dikit-dikit mengerti. Kaedah-kaedah di dalam penafsiran. Alias bukan semuanya yang disebut. Masih pembukaan. Masih pendahuluan. Gitu ya. Usulun fit tafsir. Yang kita pelajari nanti bukan semua sumpah dibacakan yang ada di Al-Quran. Bukan. Semua kisah dibacakan di dalam Al-Quran. Bukan itu. Tapi ingin diajari oleh beliau gimana isi kesimpulan kisah-kisah di Al-Quran nanti kemana arahnya, tujuannya apa, hikmahnya apa, terus metode penafsirannya gimana. Sehingga ketika kita nanti menemukan kisah di dalam Al-Quran, bisa menggunakan kaedah-kaedah yang beliau sebutkan. Itu loh maksudnya dari usulun fit tafsir. Sehingga kita tidak perlu membaca semua kisah, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan kaedahnya, sehingga ketika memahami kisah tadi tidak salah. Sehingga ketika memahami kisah tadi tidak salah. Yang selanjutnya Israiliyat. Nah, ini mungkin istilah baru bagi sebagian. Israiliyat adalah riwayat-riwayat Bani Israel. Yang sekarang bisa juga kita masukkan dalam kategori ini adalah riwayat yang kita temukan sekarang disebut dengan Bible. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang namanya Torah dijelaskan dengan Tanakh oleh orang Yahudi. Kemudian Perjanjian Baru yang disebut di Eropa dengan Gospels. Adapun Bible itu adalah Alkitab, itu menghimpun Perjanjian Lama dan Baru. Perjanjian Lama punya orang Yahudi dari zaman Nabi Musa. Perjanjian Baru yang mereka anggap sebagai riwayat Nabi Isa.
Tapi di dalam syariat kita, Israiliyat lebih luas dari sekedar itu. Nanti kita rincikan apa itu riwayat-riwayat Bani Israel, gimana memahaminya. Dan kebanyakan kisah-kisah para nabi yang dinukil kepada kita juga banyak merujuk kepada kisah-kisah Bani Israel. Termasuk dalam kategori apa? Dalam kategori nama sebagian dan juga usia. Ad-dhamir yang terakhir adalah baru pembahasan bahasa Arab tentang dhamir atau disebut dengan kata ganti. Nah, gimana memahami dhamir atau kata ganti bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Nanti semakin dalam mengerti. Oh, kalau saya nemu dhamir ini gimana? Referensinya kembalinya kemana? Terus kadang dhamir ini ditampakkan aslinya. Kadang dhamir ini dipindah, diganti. Kadang Allah berbicara saya terus berubah jadi dia. Kadang Allah berbicara dia kemudian berubah jadi saya atau kami. Nah, gimana memahaminya? Ini semua nanti akan dibahas insya Allah di dalam kitab Usulun Fit Tafsir. Dan insya Allah kita lanjutkan sekarang kepada sedikit dari biografi pengarang yang saya ambil dari kitab Ad-Durrus Tsamin fi Tarjamati Faqihil Ummah Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Tapi kitabnya sangat tebal ini, jumlahnya 498 halaman ya. Gak mungkin dibaca semua. Saya cuma baca dikit-dikit. Yang mana saya rujuk kepada beberapa poin-poin pentingnya saja. Yang ada di halaman 15 pertama, kita masuk ke halaman 15. Ya, ini gambaran tulisan tangan Syekh Ibnu Utsaimin. Di antaranya kitab Usul Fit Tafsir ini juga ditulis oleh tangan beliau, bukan dari komputer ya, beliau nulis tangan langsung. Ya seperti ini, tulisannya sangat bagus ini. Walaupun mungkin antum kesulitan bacanya ya, tapi kalau orang sudah belajar bahasa Arab ngerti. Ini salah satu jenis khat ya. Khat riq'i namanya, atau khat ar-riq'ah. Itu khat riq'ah, bagus sekali itu tulisan beliau, seperti itu. Baik. Ada yang bertanya, ya yang punya pertanyaan boleh ditulis saja dulu karena waktunya juga kita hemat-hemat ya waktunya ya. Kita baru bahas pembukaan tafsirnya, isi kitabnya aja, kita belum bahas biografi beliau ya. Udah jam segini. Ya, kalau nanya rekaman ada, nanti kita share. Rekamannya di YouTube ini ya. Al-babul awal, bab pertama, an-nash'atu wa talabul ilmi. Kita nggak bahas ini, kita langsung masuk kepada siapa pengarang kitab ini. Beliau adalah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman. Jadi kalau nama orang Arab itu ya, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, itu nama orang Arab itu satu. Kalau kita orang Indonesia sukanya namanya gabung-gabung ya, ada yang sampai 5 namanya. Nama satu RT diambil sama dia ya. Jadi namanya nempel-nempel gitu. Itu namanya isim murakkab. Kalau nama-nama orang Arab sampai sekarang ya udah satu. Setelahnya itu pakai nama ayahnya. Jadi antum kalau nemu mungkin yang orang Arab siapa di Indonesia yang terkenal ya? Syekh Ali Jabir misalnya. Syekh Ali Jabir. Ya itu Jabir itu nama leluhur beliau, bukan nama beliau. Nama beliau Ali. Gitu ya. Muhammad Syekh Ibnu Utsaimin juga. Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Utsman. Panjang sekali namanya ya. Namanya enggak ada yang unik. Orang Arab dulu tujuannya bukan ngasih nama biar anaknya unik, anak saya keren, biar beda sama yang lain. Orang Arab udah kayak gitu memang ya. Mereka tujuan ngasih nama ya memang doa buat anaknya. Muhammad ya dia pengen anaknya jadi seperti Nabi Muhammad. Nama anaknya Soleh biar anaknya jadi Soleh gitu ya. Jadi, mereka makanya sampai sekarang kalau Anda ke negeri Arab banyak yang namanya Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, nama-nama simpel yang istilahnya banyak, pasaran lah gitu ya. Biasanya yang membedakan adalah kabilahnya. Atau kabilah ini berarti leluhur yang atasnya nanti ada yang namanya unik, biasanya dipakai itu. Seperti ini beliau dari keluarga Muqbil. Dari keluarga Rais. Dari kabilah Bani Tamim. Nah, yang paling besarnya Bani Tamim ini adalah keluarga besar yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan menjadi bahasa, salah satu rujukan bahasa di bahasa Arab. Nanti lughatu Tamimiyin. Bahasa orang Tamim. Nah, terus nama Utsaimin dari mana? Nama Utsaimin dari kakeknya yang bernama Utsman tadi. Nama kakek beliau namanya Utsman ini, leluhurnya beliau di atas yang namanya Utsman ini,
sering dijuluki dengan Utsaimin. Nah, beliau kemudian nisbat kepada Utsaimin ini. Wis terkenal, mungkin jadi tokoh di masa itu, dan julukan yang terkenal Utsaimin ya udah dikenal, oh ini keturunannya Utsaimin. Makanya dikenal dengan Ibnu Utsaimin. Ayah beliau bukan Utsaimin, tapi adalah leluhur beliau. Baik, itu aja sedikit tentang beliau, tapi kita lanjut kepada beliau lahir di mana, beliau tinggal atau lahir di daerah yang disebut dengan Unaizah, kota Unaizah, yang ada di, istilahnya apa di sini? Semacam provinsi Al-Qasim, yang ada di tengah-tengah Jazirah Arab, atau sekarang masuk dalam wilayah Arab Saudi. Dan beliau, untuk tanggal lahirnya ya sudah bisa dilihat sendiri ya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah nanti kepada masa penuntutan ilmu beliau, riwayat-riwayat, kisah-kisah tentang bagaimana ibadah beliau, ini yang kita inginkan. Nah, ini kita langsung ke situ aja ya. Beliau punya 5 orang anak laki-laki, beliau punya 3 anak perempuan, istrinya 1. Baik. Kita lanjutkan kepada halaman tentang menuntut ilmu beliau, halaman 25. Beliau belajar, ini awal mula beliau belajar ya. Bentar, kayaknya salah di sini tadi. Nah, beliau itu memulai belajar pada usia 10 tahun, maksudnya menuntut ilmu syar'i, umur 10. Dan atau beliau bilang umur 9. Tapi tadi disebut umur 10. Dan beliau ini adalah ditanya, apakah kamu sibuk juga berdagang? Enggak. Ayah saya yang berdagang. Oke, karena ini banyak banget ya, saya harusnya mempersingkat ini. Saya cari yang penting-pentingnya saja. Beliau belajar juga menulis, belajar matematika, belajar sastra, dan belajar menghafal Al-Quran sampai khatam. Hafal Quran ketika masa kecilnya beliau ya. Dulu itu belajarnya di namanya kutaib ya, kalau kutab ya. Katatib ini jamak dari kutab. Ya semacam TPA zaman sekarang, tapi mereka juga enggak sesempit TPA. Kalau TPA cuma bahasa Al-Quran, kalau kutab ini lebih umum, belajar menulis, belajar membaca gitu ya, bahasa Arab. Dan beliau mengatakan innahu hafidha al-Quran fi 6 ashhur 'inda al-muallim al-kafif Ali bin Abdullah Asy-Syuhaitan. Beliau Syekh bin Utsaimin belajar tentang gurunya. Oh, ini gurunya beliau hafal Quran selama 6 bulan. Hatam. Jadi hafal dalam waktu 6 bulan. Ya biasa ini ya, kalau di sana bahkan ada teman saya dulu hafal 3 bulan saja. Orang Afrika, dan dia nggak bisa bahasa Arab. Masih nggak bisa bahasa Arab, dia bisa hafal Quran dalam waktu 3 bulan. Setelah itu dia ngafal Umdatul Ahkam dan Arba'in Nawawi, terus dia lanjut ke Bulughul Maram. Paling sekarang udah masuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Teman saya dari Afrika. Terus beliau melanjutkan belajar kepada masyayikh. Dan yang paling terkenal, kita langsung masuk kepada syekh yang paling terkenal, ada di halaman 30, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih. Yang biasa kita temukan di Indonesia namanya tafsir As-Sa'di gitu ya. Cuman orang Arab sana biasanya juga nyebutnya As-Sa'di. As-Sa'di. Ada yang sebagian menyebutnya As-Sa'di. Saya pernah tanya guru saya, ya dua-duanya kayaknya ya nggak masalah pakai dua-duanya. Itu guru saya sempat saya tanya, yang dosen saya di Libya, saya tanya yang orang asli Saudi, beliau ya As-Sa'di. Kalau orang-orang di Arab Saudi biasanya menyebutnya beliau As-Sa'di. Ini adalah rujukannya Syekh bin Utsaimin alias guru besarnya. Dan memang kalau orang menemukan karya-karya Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di ini enak dipahami. Tafsirnya biasanya saya ngisi tafsir beliau ya. Enak sekali tafsir Syekh As-Sa'di untuk dibacakan di depan umum. Kisah, di antara kisah yang
Di sini karena banyak banget ya, saya harusnya nyatetin mana yang penting untuk saya nukilkan kisahnya. Mungkin besok ya. Mungkin besok saya sebutkan sedikit kisah-kisah yang unik-unik alias penting untuk ditiru dari beliau. Di antaranya adalah sebenarnya kisah yang terkenal juga, Syekh Ibnu Utsaimin ini belajar kepada Syekh As-Sa'di selama dalam waktu yang cukup lama ya. Di situ disebutkan ketika usia 18 mulainya. Sampai nanti Syekh As-Sa'di meninggal digantikan oleh beliau kedudukannya. Syekh As-Sa'di adalah rujukan utama Provinsi Qasim waktu itu. Semacam bisa dibilang kayak mufti, orang yang paling alim di daerah tersebut. Dan Syekh As-Sa'di itu ketika mengajar yang hadir loh dikit. Ini saya nasihatkan juga buat antum-antunna agar tujuan dari mengisi materi atau mengajarkan sesuatu jangan lihat jumlah yang belajar. Oh, anak didik saya cuma 10, males ah. Oh, anak didik saya cuma 3, males. Tidak seperti itu cara berhitungnya para ahli ilmu. Para ahli ilmu kalkulatornya diserahkan kepada Allah. Allah yang ngitungkan. Oh ya, yang sudah waktu berbuka puasa silahkan. Barakallahu fikum, terima kasih sudah mengikuti. Silahkan bisa berbuka puasa yang ada di daerah WITA ya, WITA. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini ketika beliau mengajar, muridnya dikit. Dari awal ngajarin sebuah kitab, saya lupa kitabnya apa ya, yang hadir dikit ya. Makin berkurang, atau kadang ganti-ganti. Jadi ada fulan itu datang, besok nggak datang, minggu depannya baru datang lagi. Terus kayak gitu ya, datang nggak datang. Alias murid-muridnya ini udah sedikit ganti-ganti, kecuali satu orang. Siapa yang satu orang ini? Antum bisa tebak ya, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin yang sedang kita bahas kali ini. Syekh Ibnu Utsaimin tidak pernah tidak hadir. Rajin hadir, ngatamkan kitab dari awal sampai akhir selama sekian tahun bersama gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini yang disebut oleh para ulama dengan mulazamah. Ngikutin terus gurunya. Sampai suatu saat gurunya dipanggil oleh Allah, dia mewarisi ilmu dari gurunya tadi. Ini yang sudah jarang ya Pak ya. Zaman sekarang gurune masih ngajar, muridnya buat saingan majelis baru. Walaupun saya sendiri masih terus belajar kepada guru-guru saya. Ada di Saudi, di Yaman, dan lain-lain, di Mesir. Beliau masyayikh yang tetap saya rujuk. Saya juga tetap menuntut ilmu sampai sekarang, masih terus belajar. Beliau Syekh Ibnu Utsaimin ini rutin dengan Syekh As-Sa'di. Kemudian para ulama menyimpulkan dari kisah ini, jangan Anda remehkan mengajar satu orang. Bahkan disebutkan bahwa sekalipun yang hadir setengah orang. Setengah itu maksudnya orangnya mungkin nas'alullah salamah wal afiyah, cacat. Setengah tubuhnya ada. Anda ajar, kata para ulama. Kenapa? Bisa jadi satu orang ini tadi yang Anda ajar, ini yang memberikan perubahan bagi banyak orang. Contohnya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh As-Sa'di orang pedalaman Pak. Antum kalau lihat fotonya beliau, bajunya lusuh kayak orang miskin. Kayak nggak punya uang. Ya emang begitulah kehidupan para ulama. Miskin kayak nggak punya uang. Muridnya yang rutin hadir cuman satu. Siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Ujung-ujungnya apa? Jadi malah lebih terkenal, ilmunya lebih tersebar, kitab-kitabnya lebih banyak tersebar, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, saya itu untuk menjelaskan keutamaan Syekh Ibnu Utsaimin itu nggak bisa lewat kata-kata saya sebutkan pujian, saya sebutkan apa. Bukan itu Pak. Yang lebih kita inginkan adalah antum ambil ilmu beliau, antum bisa tahu sendiri keutamaan beliau. Sekarang nggak ketahuan. Nanti dengan kita ngaji usul fit tafsir ini akan tahu kedudukan seorang Syekh Ibnu Utsaimin. Apalagi antum buka-buka kitab terutama ini ya. Karena di sini yang ikut juga diantaranya murid-murid kursus bahasa Arab atau sudah pernah belajar bahasa Arab. Kalau tertarik cari aja bukunya Syekh Ibnu Utsaimin yang versi bahasa Arab, cari tipis-tipis nggak apa-apa atau yang agak tebel. Terus Anda baca sendiri, Anda bisa paham mudah. Saking enaknya bahasa beliau, gampang dipahami. Bukan yang versi tulisan ya, yang versi suara, audio.
Maksudnya versi audio itu diubah jadi transkrip buku. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan untuk selanjutnya, nanti mungkin akan saya nukilkan kisah-kisah pilihan saja di pertemuan besok. Tetapi besok lebih fokusnya kepada masuk pada bab pertama, yaitu tentang profil Al-Quran. Karena tentang Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, kalau saya jelaskan butuh waktu 1 jam mungkin untuk mengenalkan biografi beliau, siapa guru-guru beliau, kitab-kitab yang beliau karang, jumlahnya ratusan ya. Kitab-kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin itu jumlahnya ratusan. Ini saya mungkin kasih tunjuk dikit kitab-kitab sebelum saya tutup. Di halaman 357, karya-karya yang pernah beliau munculkan atau terbitkan. Ntar ini halamannya ini ya. Di antara kitab-kitab yang ini disebutkan di sini ya, 1, 2, 3, 4 sampai ini kitab-kitab yang sudah dicetak sekarang, ya ini masih yang dulu ya, masih 96. Kalau sekarang udah ratusan. Mungkin tembus ratusan atau hampir 200. Kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Karena ini yang dulu ini versi biografi yang dulu. Baik, intinya adalah beliau seorang yang produktif. Kehidupannya dari satu tempat ke tempat lain adalah mengajar. Nggak pernah waktunya terbuang sia-sia. Bahkan di akhir hayatnya, beliau, nanti ada kisah unik juga ya. Beliau itu untuk mengobati penyakitnya diminta untuk mencukur jenggotnya. Ada kisah ini ya. Beliau untuk mengobati penyakitnya dibawa sampai ke luar negeri beliau ya untuk diobati. Di Amerika kalau nggak salah. Iya di Amerika. Beliau ada videonya ketika beliau ceramah di Amerika ada. Beliau bahkan dalam kondisi sakit ya masih nyempatkan diri ngajar di Amerika. Beliau itu diminta oleh ahli medis di Amerika kalau nggak salah untuk mencukur jenggotnya. Beliau nggak mau. Kata beliau, terus nanti saya meninggalnya dalam kondisi nggak berjenggot. Nggak mau beliau. Beliau mau meninggal dalam kondisi berpegang dengan sunnah Rasul, yaitu memelihara jenggot. Saking kuatnya beliau memegang sunnah Rasul. Sampai di akhir hayat, seharusnya secara fikih, kalau kita bahas secara fikih, boleh. Karena untuk pengobatan. Ini kalau kita bahas secara fikih ya. Tapi beliau bukan mendahulukan, beliau orang yang paling tahu fikih di zamannya. Tapi beliau nggak mendahulukan fikihnya. Beliau mendahulukan apa? Ini adalah perkara sunnah. Saya tidak mau meninggal bertemu dengan Allah alias dicabut nyawanya dalam kondisi jenggotnya udah dicukur habis. Tak mau. Ini kisah sedikit, nanti mungkin saya cari kisah-kisah unik. Banyak ya kisah-kisah unik beliau ini. Beliau adalah bukti yang unik di zaman sekarang yang mungkin sulit terulang lagi. Ada orang yang terlahir seperti ini. Antum kalau misalnya dengar ada cerita-cerita bahwa Syekh Ibnu Utsaimin ini orangnya membawa pemikiran yang salah atau mungkin dituduh sesat dan sebagainya, monggo silahkan dibaca kisah beliau. Saya jamin kalau antum baca semua kisah beliau, nangis beneran. Antum dengar kisah-kisah dari murid-murid beliau yang begitu banyak, dari berbagai negara datang ke tempat beliau belajar ya, nangis antum baca kisahnya. Tidak ada, antum ketika beliau dikunjungi oleh raja, ada video beliau ya, dikunjungi oleh Raja Fahd seingat saya, kalau nggak Raja Abdullah, Raja Arab Saudi, diterima di mana? Di rumahnya yang temboknya masih jelek, entah pakai lumpur atau apa itu temboknya masih ya. Sederhana, duduk di bawah, lesehan gitu. Nyambut raja. Saking enggak punya. Kalau beliau mau nyari duit sampai banyak gitu. Beliau ingin pahala di akhir. Nanti kita jelaskan kisah-kisah yang unik lagi, tapi waktunya sudah jam 5 di sini karena saya bilangnya sampai jam 5. Kalau banyak panjang ya panjang nanti ya. Baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya mulai dari atas dulu. Apakah PDF-nya bisa di-share? Sebenarnya PDF-nya ini tinggal dicari aja di internet. Sudah bisa di-download. Untuk nge-share saya masih belum berani karena ini berkaitan dengan hak cipta ya. Kita belum punya izin legal untuk itu. Kecuali yang kitab yang kita baca di pagi hari yang fatwa-fatwa Ramadan itu bisa karena sudah memang dibolehkan. Untuk yang ini bisa nyari sendiri aja dulu. Kalau saya di sini selalu menganjurkan download PDF bagus, nggak apa-apa untuk memudahkan, tetapi tetap merujuk atau kalau bisa punya buku fisiknya untuk menghormati hak cipta, begitu ya. Karena ujung-ujungnya ini masuk ke yayasannya Syekh Ibnu Utsaimin, yayasan beliau ini untuk maslahat umat, untuk
istilahnya disedekahkan ke orang yang membutuhkan juga kebanyakannya. Terus untuk coretan PDF boleh di-share coretan PDF nanti biar tampil di ini aja di YouTube. Kalau di-share juga dengan PDF-nya itu filenya berat banget. Jadi kalau saya coret-coret begini ya, nanti ujung-ujungnya bisa ratusan megabyte. Dikirim di WhatsApp nggak bisa kayaknya ya. Kurang tahu saya. Kitab ini. Salah. Kok kitab ini ya? Kitab satunya. Ya, antum pokoknya semangat. Kalau mau khatam kitab ya ikut. Dari awal sampai akhir. Tidak perlu tapi kalau antum ada kajian lain atau mau kesibukan lain, monggo silahkan. Seperti saya bilang, tidak wajib ngaji ini ya. Tapi kalau antum ingin mengambil ilmu lebih, ikuti dari awal sampai akhir. Insyaallah ta'ala yang saya sampaikan adalah membahasakan ulang dari syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin sendiri yang versi bahasa Arab. Saya bahasakan ulang. Dan target kita apakah bisa khatam di bulan Ramadan? Bisa banget. Sebelum iktikaf malah khatam. Karena sudah saya hitung-hitung, ini bisa dihatamkan 20 pertemuan maksimal atau paling cepatnya 16 pertemuan. 16 episode khatam. Paling lama 20. Ini ada pertanyaan dari Tiala Aulia. Saya pernah dengar salah satu Ustadz Aswaja mengatakan beliau suka baca buku Ibnu Taimiyah, tapi beliau juga mengkritik Ibnu Taimiyah. Mungkin ada berat tulisannya tidak sesuai dengan apa yang beliau. Dan beliau mengatakan dikisahkan Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya bertaubat. Sebenarnya Ustadz ada apa nih atau tulisan-tulisannya? Iya, beliau yang namanya orang membawa perubahan mau nggak mau akan diserang. Betul ya? Kalau nggak sesuai dengan yang kita lakukan ya pasti diserang. Padahal kalau Anda tahu Ibnu Taimiyah sebagian disebutkan oleh Ibnu Katsir. Anggaplah Ibnu Taimiyah, misalnya ada orang bilang, saya kasih gampangannya aja ya. Ada orang bilang Ibnu Taimiyah sesat gitu ya. Anggaplah kayak gitu. Cara gampangnya gimana? Antum tahu tafsir yang dibuka di musola-musola masjid-masjid seluruh Indonesia, tafsir yang paling terkenal di mana-mana. Selain dari tafsir Jalalain adalah tafsir Ibnu Katsir. Betul ya? Rata-rata pasti dengar lah. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu murid yang setia menemani Ibnu Taimiyah. Bahkan ketika Ibnu Taimiyah disiksa, diarak, ditaruh di unta, terus digeret keliling kota sambil dicambuk. Ibnu Taimiyah digitukan. Seorang Ibnu Taimiyah, beliau pindah penjara 3 kali, ingat saya. Beliau masuk penjara 3 kali. Dan beliau pernah dihukum. Diikat di unta, dicambuk keliling kota. Ibnu Katsir muridnya yang sangat setia menemani Ibnu Taimiyah dihukum seperti itu. Nemenin. Bayangkan. Di mana ada sekarang? Kalau ustadznya kena, sana ustadz, antum aja, saya tidak mau ikut-ikut. Kan gitu kalau zaman sekarang ya. Padahal Ibnu Taimiyah masalahnya apa waktu itu? Masalah menghukumi talak 3 di satu majelis dihitung 1. Itu fatwanya Ibnu Taimiyah, merujuk kepada fatwa para sahabat di masa lalu. Ulama yang 4 madhab semuanya bilang talak 3 di satu majelis 3 hitungnya, bukan 1. Gitu ya. Ibnu Taimiyah bilang talak 3 di satu majelis dihitung 1. Dihukum dengan seperti itu tadi. Hanya karena beda. Tidak siap orang dengan perbedaan itu tadi. Belum dewasa dalam menyikapi. Makanya kata Ibnu Taimiyah, saya tidak bisa, atau kami para murid-murid Ibnu Taimiyah sampai sekarang belum bisa menyikapi teman saya sendiri dan saudara saya sendiri sebagaimana Ibnu Taimiyah menyikapi musuhnya. Orang-orang yang memusuhi beliau sikapi seperti keluarga sendiri. Karena Ibnu Taimiyah sepanjang umurnya tidak pernah menikah. Karena nggak sempat, hidupnya pindah dari penjara ke penjara, dihukum, dipanggil pengadilan, ngarang kitab, sibuk dengan beliau juga yang memperjuangkan perang melawan Mongol. Yang kalau saat itu beliau tidak menggerakkan perang melawan Mongol, bisa jadi hilang itu yang namanya negeri Damaskus atau Syria ketika itu direbut Mongol. Siapa yang mengobarkan berjihad melawan Mongol? Ya Ibnu Taimiyah. Sekarang yang orang-orang yang bilang itu sesat, talak 3 satu majelis dihitung 1, itu sekarang yang menjadi fatwa para ulama terutama di Mesir. Dipakai sekarang, Pak. Antum kalau lihat fatwa-fatwa kontemporer zaman sekarang, rata-rata merujuk kepada fatwa Ibnu Taimiyah. Ya kalau misalnya Ibnu Taimiyah dianggap sesat, berarti Ibnu Katsir lah sesat, murid TDW. Murid yang setia sampai nemenin, saking setianya sampai nemenin dihukum. Nah berarti tafsir Ibnu Katsir, yuk jangan dibaca di masjid. Gitu kan ya konsekuensinya.
kalau dituduh sesat. Nah ini makanya yang menuduh sesat berlebihan. Ya hukumi yang menurut Anda berbeda, sikapi secara ilmiah. Jangan sikapi secara kekanak-kanakan. Begitu kira-kira ya. Panjang kalau saya bahas Ibnu Taimiyah ya. Yang penting antum kalau ingin tahu beliau tadi bagus atau tidak, ya monggo silahkan dibaca. Kitab-kitabnya tersedia. Mau dituduh, ini radikal, ini apa? Ya dibawa ke pengadilan, diangkat, ini mengandung radikal, diblokir kitabnya misalnya atau di penjara penerbitnya kan gitu ya. Orang-orang tidak, mainnya adalah kekanak-kanakan alias main hakim sendiri. Kalau memang Anda adalah siap bersikap secara adil, ya diangkat ke pengadilan, kan gitu ya. Kalau orangnya dianggap sesat, diangkat ke pengadilan, dicap sebagai sekte sesat, nanti dilarang oleh pemerintah kan gitu harusnya ya. Tapi orang enggak, karena yang didahulukan adalah hawa nafsunya. Gitu. Saya bilang di sini bukan berarti Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin adalah maksum tidak punya dosa, bukan seperti itu. Beliau-beliau juga bukan nabi, pendapat-pendapatnya bukan benar semua. Maka di sini kita harus bijak dalam menyikapi, bahkan kita harus adil. Baik, kira-kira gitu dulu ya. Untuk terkait dengan yang tadi kita singgung. Nah, cara gampangnya mana? Ustaz, saya pusing mikir ini katanya sesat, ini enggak sesat. Wes belajar aja. Nanti antum lihat di sini isinya loh, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Masuk dianggap sesat. Yang kita baca nanti nih, nanti kasih lihat nih. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Mas'ud, qala dinukil, isinya Al-Qur'an semua, isinya hadis semua. Monggo dipelajari dulu. Begitu ya. Apalagi ini pembelajaran tentang tafsir. Kalau memang nanti ada dibilang, Ustaz, saya tidak setuju dengan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin yang ini. Nah, bisa didiskusikan secara ilmiah. Isinya penafsiran Quran. Isinya menafsirkan Al-Quran. Tidak ada nyinggung tradisi, nyinggung apa katanya nanti jadi radikal apa gimana. Rawono, nggak ada di sini. Wis pelajari aja ini nanti ngerti ya gimana cara menafsirkan Al-Quran. Orang kalau sibuk dengan kebaikan, dia nggak akan tersibukkan dengan keburukan. Kalau ada orang sibuk dengan keburukan, berarti dia tidak sibuk dengan kebaikan. Gitu aja kaidahnya. Jadi kalau ada orang sibuknya mencela-mencela gitu ya, sibuknya nyari kesalahan orang, berarti dia nggak sibuk dengan kebaikan. Kalau dia sibuk dengan kebaikan, nggak sempat nyari kesalahan orang, nggak sempat sibuk mencela. Gitu ya kaidahnya ya. Ada orang kerjaannya tiap hari main game, anak-anak zaman sekarang ya, di pinggir jalan main game, HP. Ya karena nggak sibuk dengan kebaikan. Kalau dia disibukkan dengan kebaikan, orang tuanya nyarikan anaknya guru ngaji, anaknya diajak apa? Orangnya sibuk WA, orang tuanya sibuk WA, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gitu ya. Ya anak-anaknya juga sibuk sama HP. Itulah yang kemudian menjadi fenomena zaman sekarang. Maka kira-kira gitu dulu karena udah kepanjangan ini kelewatan 15 menit. Apa yang saya ucapkan di sini tidak sepenuhnya benar. Apa yang saya ucapkan kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka lemparkan saja dan buang. Yang saya sampaikan adalah sepenuhnya semoga bisa bermanfaat bagi yang hadir di sini semua dan bagi yang tidak hadir juga. Barakallahu fikum, kita tutup dulu. Insya Allah besok kita mulai ya. Permulaan yang indah, intinya adalah sibuk belajar. Tidak usah sibuk debat sana, debat sini. Golek, ini saya mau debati kelompok A, kelompok B. Ora usah, sibuk dulu belajar. Nyari ilmu dulu, kata Syekh Ibnu Utsaimin gitu ya. Nggak usah sibuk, Syekh A gimana, Ustadz A gimana, Ustadz. Ora usah sibuk itu. Sibuk belajar. Lek wis belajar, sampai tuntas hatam ngerti permasalahan. Ngerti. Orang sekarang sibuk menghukumi manusia. Sibuk menghukum manusia A, B, C. Manusia itu berubah. Hari ini bagus, besok berubah. Manusia berubah-ubah. Enggak bisa dihukumi masih. Sementara yang hukumi yang berhak adalah pengadilan. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf sampai kemana-mana, tapi semoga bermanfaat. Saya minta maaf juga dari ucapan saya kadang seperti mengangkat nada. Bukan mengangkat nada, maksudnya adalah menyampaikan. Ya ada yang angkat tangan ini, mohon maaf. Boleh silakan disampaikan. Yang mau pergi dulu boleh dipersilakan. Yang angkat tangan ini mau bertanya kah atau bagaimana? Dari Ibu Siti Marwiyah dan Dimas, saya persilakan. Tapi yang mau keluar dulu dipersilakan. Monggo, diperbolehkan. Enggak ya, ini kayaknya kepencet ya. Oh, Dimas bertanya di komentar. Pelan-pelan untuk bisa diharokati. Insya Allah besok kita pelan-pelan untuk bisa diharokati ya. Kajian sekarang kan masih umum.
belum untuk diharokati satu persatu. Insya Allah dimulai besok kita fokus di mengharokati juga dari segi bahasa Arabnya. Ya, yang mau bertanya angkat tangan dipersilahkan ini. Yang mau keluar duluan diperbolehkan. Siti Marwiyah angkat tangan dan Ikhwan Gibran ini. Apa salah pencet ya? Jangan-jangan ya? Nggak salah pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ustaz. Iya. Mau nanya tentang video, Ustaz. Video mengenai materi-materi yang sudah dibahas. Kalau Iya. kemarin kan seperti tadi juga disampaikan, videonya bakalan di-upload di YouTube. Betul. Nah, jadi setelah anak lihat di akunnya ada dua itu akunnya kalau nggak salah. Videonya itu nggak ada, Ustaz. Seperti pelajaran yang kemarin, Al-Bidayah fi Ilmi Sorfi juga nggak ada. Itu gimana, Ustaz? Sebagian video itu kita taruh memang nanti jadinya sistem di website yang sistemnya langganan. Karena kita ingin menaikkan lembaga kursus ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita buat website langganan. Tapi yang ini, yang pelajaran kita sekarang, Ushul Fiqh Tafsir, kita upload di YouTube terbuka untuk umum. Kalau yang pelajaran-pelajaran yang kemarin kita singgung, Al-Bidayah fi Ilmi Sorf yang sebelumnya ya, dan pelajaran-pelajaran bahasa Arab lain, sedang kita garap di website sistemnya langganan, tapi harganya insya Allah sangat terjangkau. Karena seperti saya bilang, saya sendiri tidak memilih atau tidak setuju dengan membuka donasi. Karena banyak yang lebih butuh donasi. Orang-orang lebih banyak yang membutuhkan donasi. Maka saya ubah kepada yang ingin mensupport dan mendukung lembaga kursus, bisa dengan membayar produk atau membeli produk. Kita punya kitab terbitan sendiri. Kita juga punya program-program kursus dengan ustadz-ustadz yang jumlahnya sekarang ada 16 orang. Terus juga kita juga punya website yang langganan berbayar itu. Tapi kita taruh dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Alias dengan harga nasi padang. Nasi padang berapa belinya? Ya segitulah. Kayak harga beli nasi padang ya. Itu yang tadi yang rekaman-rekaman. Tapi acara-acaranya tetap gratis. Maksudnya rekamannya untuk akses itu lewat situ tadi. Bagi yang mau. Kalau yang barusan kita pelajari, ini diupload di YouTube dan bisa diakses langsung insya Allah ya. Mungkin nanti malam sudah bisa diakses. Barakallahu fiik. Jelas ya, Ikhwan Gibran ya? Coba jelas. Iya, jadi saya lebih suka akadnya adalah pemberian jasa, bukan donasi. Gitu. Tapi kalau ingin mendukung ya tinggal menyewa jasa. Karena itu lebih hati-hati. Dalam hisab lebih ringan. Kalau donasi hisabnya agak berat. Gitu ya. Baik. Sudah ya, saya cukup dari sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.